Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Lydia Kandara, NIM 19017023. Di sini saya akan menjelaskan tentang angkatan 45. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah penamaan. Angkatan 45 dimulai pada tanggal 9 Maret tahun 1942, yaitu pada saat pengambil ahlian kekuasaan Jepang di Indonesia. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Khairul Anwar, dan lain-lain. Nama Angkatan 45 baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar, meski tidak disetujui banyak sastrawan. Pelopor pada angkatan ini ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor angkatan 45, yaitu yang pertama Khairul Anwar, yang kedua Asrul Sani, yang ketiga Rifai Apin, dan yang keempat Indrus. Adapun pengarang dari angkatan 45 ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Indrus. Indrus lahir di Padang, Sumatera Barat 21 September dan meninggal di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 18 Mei 1979 pada umur 57 tahun. Karyanya yaitu berupa Aki pada tahun 1949. Yang kedua, Hati Nurani Manusia. Yang ketiga, Coret-coret di Bawah Tanah dengan Mata Terbuka. Selanjutnya yaitu Ahdiat Karta Miharja, yaitu lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat pada tanggal 6 Maret 1911, meninggal di Canberra, Australia pada tanggal 8 Juli 2010 pada umur 99 tahun. Karyanya berupa polemik, kebudayaan, editor pada tahun 1948, ateis, novel pada tahun 1949, dan kesan dan kenangan. Yang ketiga yaitu Asrul Sani. Asrul Sani ini lahir di Rau, Sumatera Barat pada tanggal 10 Juni 1926. Meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Karyanya berupa mantra, kumpulan sajak-sajak pada tahun 1975, dan Mahkamah Drama 1 pada tahun 1988, juga surat-surat kepercayaan, kumpulan esai pada tahun 1997, dan yang terakhir yaitu 3 Mengkuat Takdir. Yang keempat yaitu Khairul Anwar. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922. Meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Karyanya berupa Deru Campur Abu pada tahun 1949 dan Kerikil Tajam dan Yang Terampas juga Yang Putus pada tahun 1949. Adapun karyanya yaitu Aku Ini Binatang Jalang pada tahun 1942 sampai 1949. Baiklah, di sini ada surat kepercayaan gelanggang pada tahun angkatan 45. Surat kepercayaan gelanggang berbunyi sebagai berikut. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak, dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak sama semata karena kulit kami yang sawo, matang,
rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia kami. Tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai rangsangan suara yang disebabkan oleh suara yang dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betul pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah menempatkan nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui adalah manusia. Dalam cara kami mencari pembahas dan menelaah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat seniman. Selanjutnya, adapun karakteristik pada angkatan 45. Yang pertama, revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukmanya yang merdeka. Yang kedua, mengutamakan makna isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Karena itu bahasanya pendek, terpilih, padat, berbobot dalam proses pencari dan menemukan hakikat hidup. Yang ketiga, seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia sedalam-dalamnya. Yang keempat, ekspresionis, mengutamakan ekspresi yang jernih. Individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, humanisme universal, bersifat kemanusiaan umum. Indonesia dibawa dalam perjuangan keadilan dunia. Yang keenam, tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam pencapaian nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang ketujuh, tema yang dibicarakan humanisme, sahala martabat manusia, penderitaan rakyat, moral keganasan perang dengan keroncongnya perut lapar. Di sini adapun prosa pada angkatan 45, yaitu karya Chairul Anwar. Aku ini binatang jalang. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorangkah merayu, tidak juga aku tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menebus kulitku, aku tetap merandang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari-lari hingga hilang pedih perih, dan aku akan tidak lebih peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Yang kedua ialah Hujan Bulan Juni. Hujan Bulan Juni ini adalah sebuah novel yang menceritakan seorang lelaki Sarwo keturunan Jawa Tulen dengan pingkan yang sejatinya mempunyai darah Manado dan ayahnya, dan darah Jawa yang berasal dari ibunya. Sarwo merupakan dosen antropolog di sebuah universitas. Di sanalah ia bertemu dengan Pingkan, adik sahabatnya sendiri yang bernama Toa Pingkan, juga sebagai dosen muda Jepang di universitas yang sama. Karena sering bertemu, itulah mereka menjadi akrab. Mereka sama-sama tahu bahwa mereka saling mencintai walau menunjukkannya dengan cara berbeda. Cerita cinta mereka penuh dengan liku karena banyak perbedaan latar belakang, suku, agama, bahkan orang tua. Pingkan selalu menyudutkan Pingkan agar tidak melanjutkan hubungan dengan Sarwo dan menjodohkan dengan lelaki bernama Katsuo yang juga menyukai Pingkan. Selanjutnya yaitu perbedaan angkatan 45 dengan angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru yaitu puisi menggambarkan perjuangan untuk meraih kemerdekaan.
memiliki bentuk puisi yang baru, lebih bebas, dan pada puisi lama sangat mengutamakan rima atau persajakan. Untuk menciptakan keindahan puisi, aliran yang diikuti adalah aliran romantik, idealisme. Kalimat yang digunakan banyak bermakna kias yang berisi perbandingan, dan kata-kata yang digunakan memiliki keindahan. Angkatan 45 yaitu puisinya bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan persajakan. Memiliki ciri gaya atau aliran yang banyak dianut adalah aliran ekspresionisme dan realisme. Ciri diksinya mengutamakan pengalaman batin yang mendalam dan mengungkapkan identitas arti. Gaya bahasa, metafora, dan simbolog banyak digunakan, kata frase dan kalimat. Gaya pernyataan pikiran berkembang, dan hal ini kelak berkembang menjadi slogenis. Banyak menggunakan majas dan gaya ironi dan sinisme. Baiklah, sekian dari penjelasan mind mapping angkatan 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.